Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai fungsi dan peran lembaga pendidikan yang akan dibawakan oleh saya pribadi, Elis, dan teman saya, yaitu Siti Hilwa Lutfia Aziz. Adapun latar belakang lembaga pendidikan yaitu berperan penting dalam masyarakat dengan mentransfer pengetahuan dan keterampilan, membentuk karakter serta menanamkan nilai moral. Selain itu, lembaga ini mempersiapkan siswa untuk dunia kerja melalui pengembangan kemampuan kritis, kreativitas, dan keterampilan teknis. Mendukung perkembangan holistik individu untuk kontribusi positif di masyarakat. Secara umum, lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi penting dalam masyarakat, antara lain fungsi akademik, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, fungsi sosial dan kultural, yaitu membentuk karakter dan nilai moral. Adapun fungsi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun fungsi politik, yaitu membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajiban. Dengan demikian, lembaga pendidikan berkontribusi untuk individu dan masyarakat yang lebih baik. Menurut Pancasila dan Undang-Undang, lembaga pendidikan memegang peran penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter bangsa. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Menurut Undang-Undang, lembaga pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan bertujuan untuk membentuk pribadi yang memiliki moral dan etika yang tinggi, sejajar dengan sila-sila Pancasila, yang menekankan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, lembaga pendidikan menjadi wadah penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan membangun generasi yang berintegritas serta siap menghadapi tantangan global. Menurut Al-Quran dan Hadis, lembaga pendidikan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu. Al-Quran menekankan pendidikan sebagai sarana untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dan meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 disebutkan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Lembaga pendidikan bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga kunci dalam membentuk akhlak dan moral generasi muda. Pendidikan agama dan moral di lembaga tersebut membimbing siswa untuk memiliki etika baik, memahami nilai-nilai Islam, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, lembaga pendidikan berperan dalam menciptakan individu yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Baik, bismillah, saya akan melanjutkan materi yaitu peran lembaga pendidikan secara umum. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam masyarakat yaitu mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada generasi muda, mempersiapkan mereka untuk dunia kerja dan membentuk karakter melalui nilai-nilai moral dan etika. Selain itu, lembaga pendidikan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas, mendorong kemandirian dan inovasi, serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian,
Fokus lembaga pendidikan tidak hanya pada aspek akademis, tetapi juga pengembangan holistik individu. Kemudian, secara khusus menurut Pancasila dan Undang-Undang, lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks Pancasila dan Undang-Undang di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya berfungsi sebagai ideologi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kebangsaan kepada peserta didik. Nilai-nilai tersebut, seperti gotong royong dan persatuan, diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk karakter generasi penerus yang mencintai tanah air dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga pendidikan diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berstandar tinggi. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga mereka tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam masyarakat. Dengan demikian, lembaga pendidikan berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan dan juga sebagai wadah untuk pembentukan karakter serta identitas kebangsaan yang kuat, yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendidikan yang berkualitas, diharapkan peserta didik dapat tumbuh menjadi generasi yang mampu berkontribusi positif pada bangsa maupun negara. Kemudian, menurut Al-Quran dan Hadis, peran lembaga pendidikan menurut Al-Quran dan Hadis sangat penting dalam membentuk karakter dan moral individu. Al-Quran menekankan pentingnya ilmu pengetahuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang menyatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Hadis Nabi juga menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Lembaga pendidikan berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu, pembentukan akhlak, dan persiapan generasi muda yang bertanggung jawab. Pendidikan harus mencakup aspek spiritual, moral, dan intelektual untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan, sehingga lembaga pendidikan berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang beradab sesuai nilai-nilai Islam. Nah, kesimpulan pada materi kami yakni peran dan fungsi lembaga pendidikan dalam masyarakat itu sangat penting. Pendidikan tidak akan terstruktur tanpa adanya suatu lembaga yang mengatur, baik konsepnya, pendidik, peserta didik, tujuan, dan lainnya. Lembaga pendidikan mengatur dan merancang pendidikan sesuai dengan sistem nasional, berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang, serta menurut pengajaran Al-Quran dan Hadis, dengan tujuan utamanya yaitu meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan dan Yang Maha Esa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.